nonton anime ya, tapi bukan wibu ya, bukan wibu. Disclaimer. Disclaimer. Yang ngeliatin momen-momen, terutama momen-momen percintaan yang happy ya, butterfly era ya. Iya. Itu sih tipeku. Oh my god. Hai rekan Buana, jadi kali ini aku bakal nemenin rekan Buana karena hari ini tuh hari yang super duper spesial banget bareng aku Syifa, dan kali ini aku super excited karena ditemenin bareng Kak Fani Ramansyah. Halo. Hai Kak Fani. Halo semuanya. Nah Kak Fani boleh nih sapa-sapa dulu sama rekan Buana. Oke. Terus juga aku pengen tanya, hari ini Kak Fani gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Tapi hari itu kayak cuacanya super panas banget nggak Iya, sih? lagi panas banget karena sering hujan jadi lembab aja. Lembab aja ya, benar ya. Pengap. Aku pengen nanya nih Kak, kan aku suka banget lihat Kakak di video TikTok gitu ya, FYP-nya, suka parodi-parodiinnya. Dan itu menurut aku ya keren banget. Aku mau tanya cerita tentang perjalanan Kakak yang aku lihat tuh bener-bener bagus sih menurut aku tracknya. Jadi sebenarnya aku awal bermusik SMP, terus aku mulai ngonten di Instagram. Kalau masih kalian inget, yang 15 detik di feed itu baru 15 detik. Kalau sekarang kan udah ada Reels. Iya, udah panjang ya. Iya, terus dari sejauh ini berarti udah 6 tahun lah, 6 tahun aku ngonten sama bermusik juga. Iya. Cuman di tahun ini yang aku lagi fokus buat full musik aja. Full musik ya. Nih Kakak kan bener-bener musisi banget nih orangnya, seni banget dilihat ya. Aku tuh notice banget nih Kak, kayak kamu tuh punya lagu-lagu yang memang vibes-nya itu yang deket banget sama kehidupan Gen Z. Iya, aku termasuk orang yang ngeliatin momen-momen, terutama momen-momen percintaan yang happy ya, butterfly era ya. Iya. Jadi kayak misalnya kayak waktu di sekolah atau waktu di kampus, percintaan masa muda kayak gitu, aku suka ngambil inspirasi lagu aku dari sana. Iya, karena jujur kalau misalkan sekarang Gen Z tuh kalau udah butterfly kayaknya udah nggak bisa dikalahin ya, bener kan? Kan happy banget. Bener. Nah aku sedikit out of topic nih Kak. Boleh. Nih aku mau tanya Kakak, kegiatan Kakak kalau misalkan lagi nggak nulis atau nggak nulis lagu gitu, nggak ke studio tuh biasanya ngapain untuk menghabiskan waktunya? Habisin waktu aku seperti laki-laki normal ya, pada biasanya main game. Terus aku nonton film, nonton anime ya, tapi bukan wibu ya, bukan wibu. Disclaimer. Disclaimer. Kayak gitu-gitu aja sih paling. Baru abis itu udah refresh sedikit, baru masuk studio lagi, ngonten lagi atau produksi musik lagi. Oke, karena Kakak kan benar-benar musisi yang multi talenta banget nih ya, bisa nulis, terus juga bisa langsung nyanyi langsung ya. Alhamdulillah. Terus aku mau nanya nih, kalau misalkan Kakak lagi burn out, terus kayak lagi mentok gak punya ide, biasanya ada hal-hal yang bisa bikin Kakak jadi ini lagi nggak? Semangat lagi atau gimana? Oh, biasanya aku kalau lagi burn out, lagi stuck idenya, atau lagi pusing banget nyari ide konten atau nyari lirik lagu atau konsep aransemen lagu atau vibe-nya, aku biasanya bengong ya, me time, bengong tuh bisa sejaman lebih. Terus aku bisa jalan-jalan dulu, muter-muter, ngeliat malam sih biasanya aku jalan-jalan tuh, refreshing, balik lagi tuh baru yang nyari ide lagi. Nih aku kan udah tahu nih Kakak seorang musisi, seorang penulis juga, terus lagu-lagunya juga yang relate banget sama kehidupan kita sekarang ya Kak ya. Dan Kakak juga baru rilis lagu, boleh dong spill nih sama rekan Buana. Review aja. Boleh. Aku baru aja rilis rekan-rekan Buana, judulnya Jantung Amankan. Tanda tanyanya, jantung amankan? Ya. Refnya kayak gini. Kok bisa-bisanya tiba-tiba manggil sayang, padahal status saya belum kita bilang. Oh kau curang, ketikanmu bikin gak tenang. Aduh, bener-bener itu relate-nya dalam banget sih buat aku juga merasakan ya. Tapi sebelumnya congratulations banget, yang benar-benar super, sekarang lagi FYP banget ya aku lihat ya. Ya aku doain semoga lagunya ini, Kak Jantung Amankan ini makin banyak viewersnya, pendengarnya juga makin melejit ya, karena Kakak juga. Tapi nih ya Kak, dari lagu Jantung Amankan ini aku tuh pengen tahu nih seluk-beluk dari lagu-lagu ini dulu nih. Mau tanya-tanya dikit lah ya. Nih Kakak kepikiran dari mana sih kok bisa bikin lagu kayak Jantung Amankan gitu? Jantung Amankan ini menarik ya, karena Jantung Amankan ini rekan Buana adalah kisah nyata saya ya. Oke, jadi aku tuh pernah deket sama seseorang, sebenarnya deket temenan aja, temenan gitu. Lagi bercanda gitu karena sering intensnya
chatan, dia bercandanya pakai sayang kayak pernah gak sih kalian kayak gitu, pernah gak sih rekan Buana? Jujur pernah banget. Kayak lagi chatan Iya. sama lagi deket gitu, tiba-tiba dia ngomong sayang duluan. Nah Tapi itu konteksnya bercanda atau gimana Kak? Nggak dia tahu. kayaknya mempermainkan hati Oh saya my sih. God. Jantung saya langsung gak aman Nggak itu. aman, Jantung kan? aku langsung gak aman, makanya aku langsung kayak Satu kalimat gak amannya 1 minggu ya? santai, jangan marah. Soalnya situ rekan Buana ada yang marah mungkin. Enggak. Ini 1 kalimat sayang tuh bisa gak amannya 1 minggu gitu ya Kak? Bisa. Bisa kan? Gak aman banget tuh. Gak aman banget tuh, kacau. Jadi langsung lagu ini sih sebenarnya dibuat bertiga, aku, Rifki, sama bos aku, Mas Fadli. Lagu ini uniknya adalah lagu ini dibikin jam 1 malam, teman-teman. Malam banget. Jam 1 malam Saat kejadian. ada kita lagi sebenarnya lagi ngobrol-ngobrol aja, deep talk aja tentang gimana nih strategi buat selanjutnya seperti apa. Terus ada momen kayak bikin lagu aja yuk gitu. Terus mereka nembak aku mau bikin lagu apa, Van? Akhirnya aku bilang kayak gue mau bawa kisah gue dong, boleh gak? Gitarnya, gitarnya. Akhirnya jadilah si Jantung Aman Kan yang sekarang. Wow, keren. Yeah. Aku tuh kayak pertama kali denger lagunya tuh bener-bener kayak, oh my god, kisah aku kah gitu. Kayak bener-bener, kok sama sih gitu Kak. Kayaknya semua orang sih, kayaknya pernah sih semua orang. Apalagi di bagian refnya tadi ya rekan Iya. Buana yang kayak, aku pengen nyanyiin cuman kayak jangan, kayak tadi nyanyiin. Terus kayak sesimpel itu tuh, tapi emang bikin banget kita overthinking ya Iya. kayak. Tapi emang se-overthinking itu Kak, waktu itu, waktu menjalani. Lumayan sih, kayak maksudnya apa ini ya? Apakah ini bercanda atau ini Berarti serius? Kakak serius? Sedikit. Atau mau dimainin juga? Nggak tahu juga tuh, nggak. Terus Kira lumayan overthinking, cuman yang kayak ya udah jadi grateful aja, udah nggak ini lagi, udah nggak komunikasi lagi. udah nggak komunikasi lagi, tapi nggak apa-apa Tapi karena jadi lagu. ada hikmahnya, jadi Iya, lagu, jadi lagu. keren. Tapi menurut Kakak dari hal-hal kecil dalam PDKT, menurut Kakak apa sih yang bikin kayak butterfly eranya tuh naik banget, atau kayak hal-hal kecil yang ngena banget menurut Kakak? Hal-hal kecil sih biasanya kalau awal-awal butterfly era tuh pasti anak teman-teman yang masih muda pasti ngerasain yang kayak chatan tuh lagi sering-seringnya, terus video call tuh lagi Semangat semangat-semangatnya. banget, bahkan nungguin waktu ya. Iya, diucapin good night tuh saltingnya Wow. gimana ya kan. Terus ada emot-emot love kecil tuh sekecil-kecil kayak gitu sih kalau buat PDKT awal tuh yang bikin aduh happy banget ya. Iya. Bangun tidur tuh yang kayak good Ada morning, iya. iya. Nungguin banget Kak. Bener. Tapi kalau misalkan kayak 1 hari nggak diucapin tuh gimana tuh? Apakah jadi unmood kayak bete? Anut sih bete, marah sih langsung. Kok gitu? Acak-acak langsung. Jangan dong. Nah rekan Buana pasti kan juga relate banget. Sekarang tuh fase PDKT kan rasanya juga makin cepet banget gak sih Kak? Betul. Apalagi sekarang tuh ada orang yang satset. Bener, ada konsep satset. Iya kan, maksudnya. kayak jadi PDKT tuh udah sekalian sama pacaran ya. Bener. Tapi kalau Kakak sendiri tuh emang perlu PDKT dulu atau kayak langsung aja lah gitu pacaran? Jujur, aku udah fun fact-nya aku terakhir pacaran 2 tahun lalu, jadi agak bingung nih PDKT gimana. Mungkin rekan Buana ada yang bisa ngajarin, tolong DM saya. Makanya yang tadi ngelos, nggak jadi komunikasi lagi karena nggak tahu deketinnya kayak gimana caranya. Bener-bener. Iya. Tapi PDKT untuk zaman sekarang menurut Kakak tuh bikin Kakak excited atau kayak aduh siapa nih PDKT lagi? Excited sih sebenarnya, aku pengen ngerasain PDKT lagi, pengen ngerasain salting-saltingnya lagi. Cuman mungkin nggak yang terlalu lama kayak yang dulu-dulu deh. Dulu kan kayak lama banget PDKT, kayak gitu kayak ya sejam aja PDKT langsung pacaran ya. Jangan, kan tapi jujur itu ada. Oh ada? Oh. Oh gitu. Kayaknya nggak perlu waktu lama gitu loh Kak. Sekarang Kayak kayak mungkin seminggu lah. seminggu ada langsung jadi gitu ya. Iya, seminggu ajak jalan, baru langsung kamu mau cepet jadi sih. pacar aku gitu Wow. langsung aja. Nah sekarang rekan Buana kita mau main fun games dulu bareng Oke. Van ini ya. Kira-kira kakak pernah ngerasa senyum-senyum sendiri dapat notif dari doi gitu? Pernah. Terus gimana pengalamannya? Apa notifnya lah? Biasanya kalau notif, kalau kalian udah deket sama orang biasanya nada chatnya tuh udah beda tuh. Ada pesan baru notif tuh yang Oh, teng teng teng. Dibedain. Iya dibedain tuh, ada tuh. Ada tuh. Nah itu udah happy banget tuh kalau dapat notif tuh langsung kayak setelah dibunyi langsung kayak buru-buru banget ya. gitu rasanya. Padahal dibalas lama. Kita bahasa cepet dibalasnya lama. Lama banget. Tapi Shit. pernah nggak Kak? Nih jujur-jujuran aja nih ya. Oke.
pernah nggak kayak ngingetin ada satu lagu yang ngingetin ke seseorang? Satu lagu, Iya. lagu aku atau lagu? Boleh lagu dari kakak atau lagu dari yang kayak kakak suka aja, lagu dari luar. Oh ada tapi momennya momen sedih sih. Momen sedih. Ada lagu yang waktu aku diputusin di Bandung sana lagunya. Tempatnya bagus banget lagi Lagu Bandung. apa ya? 'Cause I love the small Oh my things God. that you do. Ya itu. Jujur Aku emang sedih banget kalau sih, denger Kak. lagu itu langsung kayak anjir. Aduh, yang Padahal udah kayak udah 4 tahun lalu temen kayak Wow. gitu. Berarti kena banget ya, Kak. Kena banget. Orangnya juga dalam banget ya. Tapi pernah nggak, Kak, kayak overthinking cuman gara-gara doi lama banget dibalesnya. Eh, Kemana-mana pikirannya. Kalau dulu sih overthinking pasti ya. Kalau dulu masih overthinking kayak nih ngapain nih? Apakah dia chatan sama cowok lain kah atau apa gitu. Wow. Tapi kalau sekarang lebih kayak apa? Realistis aja mungkin dia lagi sibuk Iya. atau apa. Udah dewasa juga ya, Iya Kak. benar. Tapi kayak pernah nggak ngerasa salting kalau misalkan kepencet like postingan yang lama? Orang lama tuh ngepencet like postingan kakak gitu. Kayak misalkan Oh. contoh dia mungkin lagi scroll, kepencet nih, berarti kan lagi nge-stalk dong. Oke. Salting nggak? Salting sih itu. Itu salting sih. Itu salting Terus kayak kan ngapain? kelihatan kayak ini kan posan lama berarti kan dia ke Wow. bawah. Janggal sih kalau kayak gitu. Janggal ya, Kak? Jujur janggal ya. Jujur janggal. Nah, tadi kakak juga baru liris lagu yang terbaru, Jantung Betul. Amankan ya. Lewat lagu ini kan Kak Fani berhasil untuk menangkap momen kecil yang ternyata tuh relate banget Bener. buat banyak orang, buat Gen Z, buat anak SMA, anak perkuliahan kayak semuanya masih relate banget ya, Iya. Kak ya. Nah, kedepannya ya, cerita apa lagi yang pengen kamu buat ataupun angkat dari karya-karya kakak? Karena aku udah siapin sebenarnya ada mini album. Jadi ada 5 lagu. Jadi aku akan rilis lagi di bulan ini ya, di bulan Mei. Ada 3 lagu tambahan, 2 lagunya yang termasuk yang 2 sebelumnya yang izinkan aku bertemu bapamu sama Jantung Amankan. Lagu selanjutnya itu aku spill aja judulnya ada Tipeku. Gitu. Jadi aku tuh suka banget sama cewek bondol. Oh, Ya, potongan yang sebahu. Potongan sebahu kayak gitu. Iya, yang ini. Baju apa pun nggak buka. Iya, jadi ada satu lagu Tipeku yang ngegambarin tentang cewek yang aku suka tuh tiba seperti apa gitu. Nah, kakak kan sekarang emang bener-bener dunianya musik banget ya, musisi Iya. abis lah ya. Kamu sendiri tuh lagi pengen gak sih nge-explore, kayak nge-explore di bagian apa musiknya atau ceritanya, temanya? Kalau ekspor sih pengen banget ya, pengen lebih ekspor lagi. Cuman untuk sekarang kita fokus ke vibes yang pengen aku kasih adalah vibes 2000-an, vibes FTV ya, biar teman-teman yang kangen vibes lama bisa dengerin, bisa balik lagi tapi dengan lagu baru. Karena kan vibes 2000-an kan udah kayak lagu lama lagi, lama lagi. Betul, Nah, aku betul. pengen coba yang kayak mereka tetap rasain vibe FTV 2000-an tapi lagunya baru gitu. Nah, kakak kan juga seorang penulis lagu ya. Gimana caranya kakak nulis lagu atau tema yang lebih luas lagi ataupun nge-explore yang tadi tuh? Sorry, Kayak tiba-tiba bisa kepikiran pakai lagu FTV gitu. Sorry. Kayak nulis lagu yang lebih Iya. luas lagi caranya untuk Oke. brainstormingnya lah. Kalau buat ide selanjutnya sih sebenarnya udah ada. Buat aku mau keluar setelah mini album ini keluar, tahun ini juga aku pengen keluarin album. Jadi total ada 10 lagu. Nah, di album ini yang 5 lagu nyusul, aku udah nyiapin vibes yang berbeda dari yang pertama. Kalau ini kan Butterfly Era. Butterfly. Kalau yang selanjutnya itu Butterfly Era tapi sedih. Nah, itu harus Oh, dicoba. tuh gimana tuh? Kayak- Unik ya, perpaduan. Kayak lagi happy tapi aduh patah gitu. Tungguin banget. Oke. Itu relate banget sama Gen Z. nih. Iya. Karena menurut aku jujur banget sekarang tuh banyak banget genre-genre musik yang Iya. baru keluar sekarang, tapi vibes-nya tuh mereka hilang sendiri karena kayak oh ya udah ngikutin ataupun FOMO-FOMOan gitu loh, Kak. Iya. Jadi banyak yang keluar gitu. Nah, kalau Kak Fani sendiri pengen dikenalnya tuh sebagai musisi yang kayak gimana, Kak? Kalau buat sekarang aku pengen Seperti dikenal musisi yang ngebalikin vibe FTV sih. Karena kan kalau sekarang kita sering dengernya R&B atau hipdut. Terus udah jarang nih yang ngeluarin lagu vibes yang muncul di permukaan, vibes-nya vibes 2000. Kita kan masih dengerin lagu-lagu lama. Jadi aku pengen dikenal sebagai musisi yang kayak Fani
mengembalikan vibe 2000-an lagi 2000-an-nya. ya, di era yang sekarang ini gitu. Seru banget karena udah banyak banget orang yang kayak lupa dari 2000-an gitu ya. Iya. Cuma ada beberapa orang yang masih kayak mengikuti era itu. Bener. Dan yang terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak untuk para pendengar setelah mendengarkan lagu Kakak yang baru Jantung Amankan itu? Harapan aku, harapan aku teman-teman suka lagunya, bisa didengar. Terus harapan aku juga teman-teman bisa merasa relate sampai happy kalau dengerin lagu-lagu aku gitu. At least ya mereka seneng lah dengerin lagu-lagu. Seneng ya. Terus aku makasih banget, kayak kita cukup ya di sini ya. Alright. Makasih banget udah Thank you, ngeluangin rekan waktu bareng sama Buana, rekan Buana semuanya, di rekan sini. Buana. Untuk interviewnya juga terima kasih banget. Dan sekarang Kakak boleh banget promisiin kayak lagu yang bakal akan coming soon atau Jantung Amankan juga boleh. Boleh. Oke. Halo rekan Buana, aku Fani Ramansyah. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau tanggal 29 Mei aku akan merilis mini album. Mini albumnya EP-nya namanya Kode. Tapi aku juga bikin event untuk kalian yang pengen dengerin duluan. Itu tanggal 20 Mei aku bikin event di bioskop CGV Teras Kota. Kalian akan di sana kita akan dengerin langsung lagu-lagu aku yang belum di sana, dan link tiketnya ada di bio Instagram aku atau di bio TikTok aku. Aku mungkin pengen spill juga salah satu lagu di mini album ya. Judulnya Tipeku kayak gini. Potongan sabahu, poni depan lucu, gigi gingsul satu, senyum malu-malu. Tuhan tolong aku, tenangkan jantungku, gadis di depanku, itu sih tipeku. Oh my god. Nantikan ya rekan Buana, nantikan.